Sebagian orang, misalnya suku Andaman yang tinggal di Teluk Benggala, menganggap benda ini seperti obor terbakar yang dilempar roh penjaga hutan ke langit. Sedangkan suku aborigin Australia menganggapnya tongkat terbakar yang dinaiki cenayang. Tapi kalau kamu bertanya pada astronom, mereka bakal bilang bahwa komet adalah objek besar dari debu dan es yang mengorbit matahari. Salah satu benda langit paling terkenal bisa dibilang adalah komet Halley. Komet ini memberi dampak besar pada sejarah dan pemahaman kita akan bintang jatuh yang misterius ini. Misalnya saja, saat melintasi bumi pada Agustus 1835, komet Halley dianggap jadi penyebab kebakaran kota New York yang terjadi beberapa malam. Pada saat yang sama, suku Seminole di Florida melihat ekor panjang komet ini dan yakin bahwa itu menandai hari mereka kehilangan kemerdekaan. Komet Halley kembali tahun 1910 dan manusia masih menganggapnya sebagai kesialan. Di Chicago, orang-orang mengamankan jendela mereka untuk melindungi diri dari ekor berbahaya komet ini. Ada juga yang membeli berbagai alat seperti payung atau masker untuk melindungi diri dari komet. Tapi, apa sih yang bikin benda langit ini menarik? Kok bisa benda ini tiba-tiba melintasi bumi sesekali? Dan apa iya benda ini berbahaya? Halley adalah komet periodik. Komet ini terlihat di bumi setiap 75 tahun. Memang jarang, tapi orang yang beruntung bisa melihatnya 2 kali seumur hidup mereka. Komet ini terakhir melintasi bumi tahun 1986 dan diprediksi kembali tahun 2061. Meskipun tahu jadwalnya, orbit komet ini nggak bisa diprediksi pasti, sebagian karena proses kimia yang terjadi di dalam komet. Orbit Halley juga mungkin berubah karena interaksi dengan planet lain dan benda langit di tata surya. Nama resmi komet ini adalah 1P/Halley, dinamai dari astronom Inggris Edmund Halley. Dialah yang mempelajari laporan komet yang mendekati bumi tahun 1531, 1607, dan 1682. Berdasarkan perhitungannya, dia menyimpulkan 3 peristiwa ini berasal dari komet yang sama yang terus kembali. Dia juga memprediksi kemunculan komet ini tahun 1758. Penemuan Halley menunjukkan beberapa komet, seperti komet ini, mengorbit matahari, tapi perjalanannya nggak bundar. Kalau dilihat dalam 2 dimensi, orbit Halley mirip kawat elips yang teruntai dari matahari. Sayangnya, Halley nggak sempat melihat prediksinya yang terbukti benar, tapi nama komet itu diambil dari namanya. Menurut Badan Antariksa Eropa, komet Halley pertama kali terlihat pada 30 Maret tahun 239 sebelum Masehi. Para astronom Asia mencatatnya di sejarah Saichi dan Wenxian Tangkao. Tapi sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa kita mungkin melihat komet ini lebih awal daripada saat itu, yaitu pada zaman Yunani kuno. Banyak tulisan dari masa itu melaporkan sebuah meteor besar yang mendarat di Yunani Utara dan bikin warga lokal bingung. Meteor ini menjadi salah satu tempat wisata paling populer di dunia kuno. Tapi para penulis juga melihat komet di langit pada saat meteor itu jatuh. Mereka juga melaporkan sebuah benda langit aneh terlihat di langit selama 75 hari. Shakespeare menulis tentang komet ini di drama Julius Caesar tahun 1600-an. Dalam karyanya, dia memasukkan frasa tentang komet sebagai pertanda tidak biasa yang dia sebut langit sendiri memadamkan. Bukan Shakespeare saja yang merasakan hubungan dengan benda langit ini. Tahun 1909, penulis Mark Twain bilang, "Aku lahir bertepatan dengan komet Halley tahun 1835. Komet ini datang lagi tahun depan dan aku akan ikut pergi bersamanya." Twain wafat pada 21 April tahun 1910, sehari setelah Halley muncul dari balik sisi jauh matahari. Kita bisa melihat komet ini lebih jelas saat terakhir melintasi bumi tahun 1986. Beberapa pesawat antariksa dikirim ke Halley untuk mengambil sampel komposisi komet ini. Armada pesawat antariksa bernama Armada Halley terbang di dekat Halley, lalu salah satunya memotret inti komet ini untuk pertama kalinya.
Kita juga punya teleskop yang lebih canggih untuk melihat komet ini saat melintasi bumi. Berdasarkan penelitian terbaru, komet Halley nggak membahayakan planet kita. Sebagian besar hal buruk yang dikaitkan dengan komet ini cuma rekayasa. Malah, kometlah yang bikin bumi punya kehidupan. Para pakar meyakini di sejarah awal planet kita, tabrakan dengan komet membawa jumlah air yang signifikan. Hal tersebut membantu terbentuknya samudra, dan benda-benda langit ini juga memberi kita bahan organik yang diperlukan untuk pembentukan kehidupan. Tapi komet dan asteroid berbeda, nggak seperti asteroid, benda langit kecil berbatu yang juga mengorbit matahari. Komet sebagian besar terdiri dari amonia beku, metana atau air, dan komet cuma mengandung sedikit bahan batuan. Karena komposisinya, kadang komet dijuluki bola salju kotor. Komet terdiri dari 4 bagian, inti, koma, awan hidrogen, dan ekor ion. Tapi hampir seluruh massa komet terpusat di intinya. Ada lebih dari 3.000 komet yang kita tahu, tapi menurut astronom mungkin ada 1 miliar komet di tata surya. Komet yang cukup terang sampai terlihat dari bumi tanpa bantuan teleskop disebut Great Comet. Satu Great Comet kira-kira bisa terlihat setiap 10 tahun. Orang-orang sudah melihat komet lain selama ribuan tahun, tapi saintis menyimpulkan karena komet melepaskan banyak materi setiap kali mengorbit ke dekat matahari, umur mereka mungkin cuma ribuan tahun. Kalau dibandingkan dengan umur tata surya, yaitu 4,6 miliar tahun, umur komet cenderung pendek. Karena benda langit ini masih ada di tata surya saat ini, pasti ada sumbernya kan? Kalau enggak, semua komet pasti sudah lama hilang. Satu lagi komet terkenal bernama Hale-Bopp. Komet ini terlihat dekat banget dengan bumi pada Januari 1997. Komet ini terakhir kali terlihat di dekat bumi sebelum itu, yaitu pada zaman perunggu tahun 2000 sebelum Masehi. Komet ini jauh lebih besar dan lebih keren daripada komet Halley. Diameter intinya mencapai 40 km dan bisa terlihat dari permukaan bumi dengan mata telanjang. Komet Borrelly adalah komet kedua yang diteliti dari jarak dekat oleh pesawat antariksa. Deep Space One milik NASA menghampiri komet ini tahun 2001 dan memberi laporan detail kepada saintis tentang inti hitam komet ini. Komet ini miring, tapi penyebabnya belum bisa dipastikan. Komet Halley terbentuk di awan Oort di tepian luar tata surya, tapi konon Borrelly berasal dari awan es batuan di luar Neptunus yang disebut sabuk Kuiper. Komet Hyakutake memberi kita pertunjukan keren saat melintas pada jarak 15 juta kilometer dari bumi pada Maret 1996. Komet ini seperti cipratan biru es dengan ekor gas pudar. Komet ini membuat astronom takjub karena menghasilkan sinar X 100 kali lebih kuat daripada yang diprediksi saintis. Pesawat antariksa Ulysses melewati ekor Hyakutake pada Mei 1996 dan melaporkan bahwa panjang ekor komet ini setidaknya 570 juta kilometer. Itu 2 kali ukuran ekor komet lain. Komet Wild 2 diteliti pesawat antariksa Stardust NASA tahun 2004. Wahana ini berhasil terbang dalam jarak 236 km dari inti Wild 2 dan memberi kita beberapa foto komet terbaik. Dari Stardust juga, kita pertama kali dapat sampel partikel debu komet. Kargo berharga ini kembali ke bumi pada Januari 2006. Debu komet diharapkan memberikan penjelasan tentang pembentukan Wild 2 dan tata surya miliaran tahun lalu. Wild 2 memiliki diameter sekitar 5 km dan ditutupi kawah dan tebing.